Hanif 2 tahun setengah di asrama. Kesannya apa begitu pertama kali datang ke asrama sahabat yatim itu? Seneng kah? Atau kok Kalau begini sih? Gimana? kalau seneng enggak sih, kayak gimana ya, kayak Ah, ngerasa sepi aja, kayak beda rasanya itu. Bedanya gimana maksudnya? Beda terus kayak rasanya tuh kan jauh juga dari orang tua tuh. Jadi kayak sepi aja gitu rasanya tuh. Nah, oke. Di asrama dengan anak-anak yang di luar itu, menurut Hanif tuh bagus mana? Ini kalau kita berandai-andai saja. Terus di asrama sih. Soalnya Kenapa kan itu? dari kedisiplinan tuh kan diatur dari bangun tidur, makan, sholat 5 waktu, dan kegiatan-kegiatan mengaji gitu, ibadah. Masya Allah. Itu Biasanya pernah, kalau donatur tuh ngapain aja? Kalau diajak keluar itu. waktu itu pernah diajak jalan-jalan gitu ke mall, Masya Allah. makan bareng. Oh gitu ya, bareng dengan mereka ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bincang sahabat. Bertemu lagi insya Allah di kesempatan sore hari ini. Saya dengan Hadistian Nugraha. Mari kita kembali untuk berbincang dengan ini. Kebetulan kita mendapatkan tamu istimewa hari ini. Alhamdulillah, yaitu salah satu anak asrama yang sudah bisa dikatakan sebagai anak pengabdian, anak yang sudah besar dan dia sudah lulus dari asrama. Mari kita dengarkan ya keluh kesahnya, lelah-lelahnya, dan apa saja tentang hiruk pikuk di asrama. Dengan ini kita bersama dengan Ananda Hanif. Hanif, hari ini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hanif adalah anak asrama yang hari ini sudah lulus ya? Dikatakan lulus sebagai anak asrama. Nah, Abi, saya mau tahu tentang kegiatan sekarang Hanif setelah lulus dari asrama ini ngapain aja? Kegiatan sekarang tuh saya sedang melakukan kegiatan masa pengabdian. Oh, di asrama atau di luar Yayasan asrama? Sahabat Yatim. Oh, di Yayasan Sahabat Yatim. Jadi, dan memang seperti itu ya. Kalau memang sudah lulus dari asrama, berarti memang harus ada masa pengabdian gitu ya. Oh, Masya Allah. Berapa lama itu? Masa pengabdian itu kira-kira 6 bulan. 6 bulan. Iya, pasnya 6 bulan. Terhitung dari pas lulus 6 bulan ya sekarang. Biasanya di masa pengabdian itu Hanif ngapain aja? Kalau saya ditempatin di PH, Production House. Tapi biasanya banyak ya ditempatkan, atau memang dipilih, atau memang Hanif bisa memilih? Dipilih sesuai kemampuan kita. Oh gitu. Nah, kalau pengabdian sendiri itu menurut Hanif tuh apa sih? Yang Hanif tahu aja. Menurut yang Hanif tahu, pengabdian ini ternyata begini-begini ya gitu. Jadi pengabdian itu kayak masa prakerja selama 6 bulan di Yayasan Sahabat Yatim. Oh, Masya Allah. Jadi mengabdi karena memang sudah di asrama dan ibaratnya balas jasa gitu ya, atau sebagai tanda kasih, tanda cinta kita sahabat. Jadi anak-anak asrama yang memang sudah lulus di asrama ini, mereka harus mengabdi karena sebagai wujud rasa cinta, rasa sayang mereka terhadap yayasan. Maka mereka akan dilatih kemandirian mereka ya di Yayasan Sahabat Yatim Indonesia. Nah, saya mau tanya lagi nih Hanif nih. Hanif itu di asrama itu berapa lama tinggal? Apakah dari kecil atau memang sudah besar, sudah SMA atau gimana? Bisa ceritakan? Saya tinggal di asrama itu selama
sekitar 2,5 tahun ya. Awal masuk itu akhir 2020. Oh, itu kelas berapa ya nih? Kelas 1 semester 2. Kelas 1 SMA, semester 2. Oh, Masya Allah. Itu asrama mana? Asrama Bogor. Asrama Bogor. Asrama Bogor itu memang dikhususkan untuk anak-anak yang besar atau memang seperti apa? Ya dikhususkan Begitu penempatan pertama kali itu gimana? Di Yayasan Bogor itu dari anak-anak itu dari SMP sampai SMA kebanyakan. Oh, di sana itu ya. Nah, jadi sahabat, ini Masya Allah, Hanif ini dari 2,5 tahun sudah ada di asrama sahabat yatim cabang Bogor. Oh, Masya Allah. Masih ingat nggak abinya siapa waktu itu? Masih ingat. Oh, masih ingat. Masya Allah. Ya, abinya masih ingat ya. Jadi ini luar biasa. Siapa nama abinya? Abi Jajang. Abi Jajang. Alhamdulillah. Nah, Hanif 2,5 tahun di asrama. Kesannya apa begitu pertama kali datang ke asrama sahabat yatim itu? Seneng kah? Atau Kalau begini sih, gimana? Kalau seneng enggak sih, kayak gimana ya, kayak ngerasa sepi aja, kayak beda rasanya itu. Bedanya gimana maksudnya? Beda terus kayak rasanya tuh kan jauh juga dari orang tua tuh. Jadi kayak sepi aja gitu rasanya. Oke, itu keluh kesahnya ya. Iya. Ada rasa senengnya nggak? Ada rasa seneng tuh muncul pas emang udah kenal gitu, akrab sama anak-anak di sana. Oh, di sana ya. Jadi terbiasa kayak gitu ya. Iya. Kalau awalnya tuh kayak sepi gitu ya. Masih, iya. Kalau seandainya anak-anak seperti Hanif ini di asrama dengan anak-anak yang di luar itu, menurut Hanif tuh bagus mana? Ini kita berandai-andai saja. Terus di asrama sih. Kenapa itu? Dari kedisiplinan tuh kan diatur dari bangun tidur, makan, sholat 5 waktu, dan kegiatan-kegiatan mengaji gitu, ibadah. Oh, Masya Allah. Tuh sahabat, ya, jadi di asrama itu bukan hanya sekedar kita numpang tidur, numpang makan, tetapi semua diatur. Disiplin kita dapat, ibadah kita dapat, ya, semuanya diatur dengan rapi. Akhirnya seperti Hanif ini bisa mandiri, ya. Jadi jangan ragu sahabat ya, bahwa menandakan bahwa anak-anak asrama itu bisa hidup dengan mandiri, dengan hebat, baik dalam ibadahnya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Hebat Hanif, ya. Nah, selama di asrama itu 2,5 tahun itu, Hanif dapat fasilitas apa aja yang diadakan di asrama itu? Banyak sih, dari apa aja, kamar, lemari, terus alat-alat pribadi kayak alat mandi lah, baju juga. Untuk sekolah gimana? Sekolah juga dibiayain dari yayasan. Oh, sekolah dibiayain dari yayasan? Iya. Oke, semuanya? Transport, uang semua. saku gitu ya? Oh, Masya Allah ya. Berarti tinggal belajar yang benar, ya, belajar yang pintar, semua sudah difasilitasin. Iya. Masya Allah ya. Berarti luar biasa ya. Ada rasa seneng nggak ketika memang ini sudah biayain semua, tinggal kita belajar dengan baik? Ada rasa itu nggak, Hanif? Ada sih. Rasa senang gitu ya, karena memang ya kita tidak harus berlelah-lelah gitu ya dalam mencari makan segala macam, semua sudah ada, tinggal kita belajar yang baik gitu ya. Fokus belajar saja ya, Masya Allah ya. Jadi itu sahabat, jadi selain tadi mendapatkan sandang, pangan yang cukup, mereka juga ternyata alhamdulillah mendapat kelayakan pendidikan yang baik. Disekolahkan semua, difasilitasi semua, baik uang saku, ya, baik uang transport sebagainya. Yang penting satu kuncinya, belajar yang benar agar yayasan sahabat yatim pun merasa bangga dengan anak-anak asrama. Gitu ya, Nif ya? Alhamdulillah. Nah, selain kegiatan di sekolah, berarti kan Hanif itu setelah kegiatan sekolah dikembalikan ke asrama. Iya. Nah, apa aja sih kegiatan di asrama itu kalau boleh tahu itu?
Kalau dimulai dari pagi ya, kita bangun tuh pas azan subuh. Jam berapa itu? Azan Itu subuh. ya, Oke. azan subuh. Terus kalau libur nih, biasanya kan ada kerja bakti. Hari Kerja apa bakti. itu? Itu biasanya hari Minggu. Oke. Sampai jam 8 tuh. Oh, dari subuh sampai jam 8. Iya. Oke, setiap hari Minggu itu ya. Iya. Oke, terus? Setelah kerja bakti, kita melaksanakan sholat duha. Oke, Sholat Masya duha. Allah. Habis itu istirahat. Kegiatan lagi habis duhur. Habis zuhur. Setelah habis zuhur itu apa kegiatannya? Biasanya cuma murojaah, Masya baca Quran Allah. itu. Murojaah baca Quran. Alhamdulillah. Terus sampai Istirahat lagi sampai asar. Setelah asar juga sama kegiatannya. Setelah asar sama kegiatannya. Oke, murojaah baca Quran gitu ya. Sampai mungkin menjelang maghrib Ya, gitu ya. dilanjut juga piket sore. Oke, dilanjut piket sore ya. Karena tadi pagi sudah piket, sore pun piket kembali ya. Itu selama libur. Seluruh kegiatan di asrama itu nampaknya padat ya. Ada rasa jenuh, bosan gak sih? Enggak sih, cuma. Oke, kenapa tuh? Kenapa nggak bosan? Kan baca Quran, aduh kayaknya padat banget gitu. Terus kapan mainnya? Mainnya kan waktu-waktu kegiatannya kan cuma sedikit, kalau ini lebih banyak waktu istirahat. Ada waktu mainnya. luangnya ya? Iya. Oke, jadi tidak sepadat yang dibayangkan. Karena kan kadang-kadang ada nih sahabat ya, anak-anak yang ngapain sih masuk asrama? Padat kegiatannya, capek, nggak mau ngikutin kegiatan sebagainya. Ternyata memang selain melatih kedisiplinan juga, terus kita melatih kemandirian juga ya. Dan memang masih ada waktu juga, ada ruang khusus untuk bermain ya Hanif ya. Iya. Nggak full murojaah gitu ya. Nah seperti itu ya sahabat ya. Jadi itulah kegiatan-kegiatannya selama di asrama sahabat yatim. Selain fasilitas yang didapat, kegiatan yang cukup luar biasa juga. Ya, hingga nanti kegiatan itu menjadi bekal buat Hanif ya. Iya. Ya, jadi yang tadinya nggak bisa piket, bisa piket ya. Yang tadinya nggak bisa nyuci piring, bisa nyuci piring ya. Cuci piring sendiri, semua sendiri kan ya. Diajarkan mandiri di sana, Masya Allah. Baik. Nah, menarik nih, begini Hanif. Hanif itu ketika di asrama, biasanya kan itu ada para donatur ya. Iya. Yang ke asrama. Nah, ada nggak momen ketika Hanif itu diajak oleh donatur keluar, umpama nih ke mall atau ke rumahnya untuk bersilaturahim, untuk berbagi rasa dengan mereka itu, dan perasaan Hanif gimana? Rasanya senang sih. Masya Allah. Ya kan waktu itu biasanya kalau donatur tuh ngapain aja kalau diajak keluar itu? Waktu itu pernah diajak jalan-jalan gitu ke mall. Masya Allah. Makan bareng. Oh gitu ya, dengan mereka ya. Oke. Selain itu, biasanya ada donatur yang ngajak ke mall nggak? Ke mall selain makan bareng, apa langsung dibungkusin baju satu-satu gitu? Ada nggak? Ada pernah. Ada ya? Iya, dikasih baju. Oke. Gimana? Seneng nggak? Senang. Oke. Masya Allah ya. Jadi para donatur dermawan itu selain mereka juga berbagi rasa dengan anak-anak asrama di asrama mana, Bogor ya? Asrama Bogor juga, ternyata mereka juga merasa sangat senang juga mungkin ya dari para donatur sendiri ya. Oke. Ada momen lain nggak sama donatur? Biasanya momen di Ramadan itu yang banyak ya, Mas Hanif ya. Biasanya bukber itu. Oke, diajak keluar gitu ya sama para donatur ya. Dan perasaannya anak-anak asrama gimana? Ya, senang ya, bisa bukber di luar ya, Masya Allah. Ya itu sahabat, Masya Allah. Ya itu salah satu bukti bahwa memang para donatur dermawan di sahabat yatim itu, Masya Allah, sangat ingin berbagi rasa dengan anak-anak yang ada di asrama. Dan terbukti anak-anak di asrama pun merasa sangat senang, bangga, bahagia ya, bisa bertemu dengan para donatur dermawan. Nah, Mas Arif, ada pesan nggak sih untuk para donatur dermawan kita, khususnya dari anak asrama itu? Ya, kalau dari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah
memberikan sedikit rezekinya untuk kebutuhan kita di asrama. Ya, para donatur dermawan tadi salah satu rasa bangga dari anak asrama kita, Ananda Hanif, yang menyatakan terima kasih atas rezeki yang diberikan kepada kami para mustahik dari Yayasan Sahabat Yatim dan dari anak-anak asrama kami. Mungkin tidak ada yang bisa kami balas ya, Nif ya, kecuali doa dari kami, doa yang ikhlas untuk para donatur agar dimudahkan segala urusannya, agar dimudahkan rezekinya, dan agar selalu dan senantiasa memberikan manfaat untuk sahabat yatim ya.